Jadi ya kalau orang yoga ya yoga aja gitu Oh, kan. ini seksual. Harus pakai helm, ingat itu. Karena kita juga menjadi contoh buat para wisatawan yang datang, utamanya datang ke Bali. Mereka berpose di atas Gunung Batur itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Kalau nggak salah, kesurupan dan berperilaku seperti monyet itu sendiri, tanda kutip gitu ya. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gue Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan kali ini gue mau ngomongin soal sisi kelam dari pariwisata yang ada di Bali gitu ya. Dalam artian dari apa yang kita dapat selama ini sebagai gue yang tinggal di Bali juga dan ngerasain gitu kan, melihat tingkah para wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Bali, yang tingkahnya tuh kadang-kadang bikin geleng-geleng juga. Ada yang mulai dari lucu, terus tingkah konyol juga, bahkan yang membuat onar dan sampai bermasalah hukum. Gue bakalan bahas tuntas di sini karena yang pasti seperti yang kita tahu, Bali itu menjadi magnet dengan keindahan alamnya dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan buat kalian jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, dan share. Ya kayak salah satunya misalnya mereka sudah mulai terbuka mengadakan acara-acara pertemuan yang mengarah kepada misalnya let's say seksual gitu kan. Jadi ya kalau orang yoga ya yoga aja gitu Oh, kan. ini seksual. Jadi kalau kalian pernah melihat podcastnya Ibu Nilo Jelantik di Deddy Corbuzier, waktu itu dia sempat bilang bahwa ada perlakuan nyeleneh yang dibilang unik, tapi juga di luar kesopanan yang kita sebagai orang Indonesia, orang Timur gitu kan. Dan ini bisa dilihat oleh orang langsung gitu kan. Jadi apa ya, kalau dari pengakuan mereka sih kebanyakan kan kalau di Ubud dulu tuh sempat menjadi tempatnya bule-bule Rusia. Mereka mengakunya itu adalah satu kegiatan yang mereka mencoba untuk ngeblend dengan alam, keselarasan dengan alam lah intinya, dengan nature. Tapi kalau kita itu kan di area publik, area umum yang bisa dilihat oleh orang banyak, dan itu artinya juga menyalahi aturan adat Bali utamanya. Dan kita juga sebagai orang Indonesia yang punya kebiasaan yang, dan itu kita anggap di luar kesopanan dan melanggar etika tentunya. Jadi ini juga menjadi poin satu poin juga yang kemarin akhirnya banyak dibicarakan di media sosial. Kemudian di tahun 2024 ada juga bule yang ikut ngaben, dan ini menjadi unik karena tidak mengerti makna dari ngaben itu sendiri, yang akhirnya karena memang kan rata-rata bule datang ke Bali itu terpesona dengan kebudayaan Bali itu sendiri gitu kan, dan hakikatnya yang kemudian juga ketika mereka melihat yang sampai terpelongo gitu kan melihatnya, itu menjadi pemandangan unik juga buat kita, apalagi buat orang-orang masyarakat yang tinggal di Bali. Kalau itu tadi beberapa tingkah unik yang dilakukan oleh bule-bule yang ada di Bali gitu kan. Ada juga sempat kejadian-kejadian onar yang viral di media sosial. Salah satunya itu di tahun 2023 di daerah Canggu kalau nggak salah, ada bule ngamuk yang sudah berkendara tanpa SIM, nggak pakai helm, kemudian diberhentikan oleh polisi, yang kemudian juga akhirnya tantrum, ngamuk-ngamuk sendiri. Dan ini juga apa ya kalau gue bilang ya, sebenarnya mereka itu karena ngerasa lebih santai, terus merasa bisa melakukan apa saja, yang akhirnya juga hal-hal seperti ini juga mereka anggap hal biasa. Mungkin ini menjadi pemandangan juga ketika mereka lihat warga lokal yang menggunakan kendaraan roda 2 dan tidak pakai helm, tapi kan tetap aja ini sebenarnya demi keselamatan juga gitu ya, untuk keselamatan para wisatawan ini sendiri gitu intinya. Jadi buat kalian yang selama ini kalau misalnya berkendara tidak menggunakan helm, rubah kebiasaan itu dan harus pakai helm. Ingat itu, karena kita juga menjadi contoh buat para wisatawan yang datang, utamanya datang ke Bali. Di beberapa tahun yang lalu juga sempat banyak terjadi hal-hal onar yang dilakukan oleh para wisatawan ini, terutama yang mereka tuh stay-nya di daerah villa, bule party di dalam villa, yang kemudian mereka tuh ngambil motor skuter, dan motor skuter itu dicemplungkan ke dalam kolam. Itu luar biasa kalau menurut gua. Terus mereka juga sempat melakukan itu di pantai, motor itu dibawa di nge-riding di pantai, motor skuter kalau nggak salah, dan itu juga dicemplungin ke laut.
luar biasanya. Hal-hal yang seperti ini nggak bisa ditolerir karena mereka anggap mereka bisa melakukan segalanya. Mereka datang ke Bali dan kita butuh mereka gitu kan, karena kita tahu wisatawan ini juga mendatangkan devisa, tapi bukan berarti mereka juga tidak menaati peraturan yang ada, norma-norma adat yang ada di Indonesia dan Bali pada khususnya, seperti itu. Dan kemudian kalau yang sampai akhirnya bermasalah hukum, itu ada beberapa juga. Biasanya itu punishment-nya itu lebih ke deportasi, terus pencekalan seumur hidup gitu kan, tidak boleh datang ke Bali lagi. Dan ini juga pasti akan menjadi hal yang negatif bagi si bule itu, tidak bisa lagi menikmati keindahan Bali. Jadi di tahun 2022, kalau misalnya kalian masih ingat, itu ada bule asal Kanada dan Jerman. Mereka naik ke Gunung Batur yang kemudian mereka berpose di atas Gunung Batur itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Yang akhirnya ini menjadi viral, dan pihak kepolisian juga dari Bali sendiri kemudian bergerak untuk menertibkan dan melakukan deportasi tentunya. Dan ini juga akan menjadi pelajaran buat kita untuk bisa lebih memberi atau menegur tegas gitu ya bagi bule-bule yang sering melakukan hal-hal onar utamanya, apalagi yang sampai berimpact ke masalah hukum. Karena biasanya kalau yang saya tahu, bule-bule yang melakukan itu biasanya untuk kepentingan media sosial, mencari sensasi, mencari viral juga, lebih ke engagement. Terus di tahun 2023, seorang bule Belanda wanita menyalahi visanya yang awalnya visa liburan tapi akhirnya bekerja di Ubud. Dan ini banyak terjadi oleh bule-bule yang stay di Bali, overstay utamanya, kemudian menyalahi visanya juga. Ada kalau nggak salah itu pernah bule umurnya udah tua sih, umur 70 sekian, jadi menyewa sebuah villa dari Australia kalau nggak salah, menyewa villa yang kemudian villa yang dia sewa ini dia sewakan lagi ke orang lain. Jadi visanya itu, alamat yang ada di visanya dia tidak sesuai dengan yang dia tempatin gitu. Jadi ini menyalahi aturan untuk investasi, aturan kerja di Bali juga, dan visanya juga melanggar, yang otomatis akan dilakukan deportasi buat si bule ini gitu kan. Sebenarnya kan pemerintah Indonesia sendiri dari imigrasi memantau mereka bukan hanya secara dari dokumen yang mereka bawa gitu kan, kemudian ditelusuri dan segala macam. Tapi dari media sosial juga bisa dilacak sebenarnya. Dan tahun 2025 kasus narkoba kembali terjadi yang dilakukan oleh para bule-bule ini. Sebenarnya kalau kasus narkoba ini sudah banyak, dari sekian banyak terjadi, dari yang pasti kalau permasalahan kriminal itu banyak. Ada gembong mafia juga sempat didapat di Bali. Terus kasus pembunuhan juga gitu kan. Ini juga sangat parah, yang pasti ini tentunya juga akan mencoreng citra pariwisata di Bali, utamanya soal keamanan, dan membuat wisatawan dunia akhirnya juga akan berpikir dua kali karena citra buruk itu sendiri. Sebenarnya kalau kita telusuri teman-teman, ini bukan hanya terjadi pada masyarakat atau wisatawan asing gitu kan. Wisatawan lokal juga banyak, apalagi di media sosial tuh sempat digaungkan tentang diskriminasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku hospitality di Bali, terutama untuk resto, kafe, dan lain-lain, yang dimana katanya mengutamakan customer bule ketimbang Indonesia. Sebenarnya kalau dari pengalaman gue pribadi, gue nggak pernah ngalamin, karena gue membawa diri aja sih sebenarnya dari. Cuman kalau misalnya case-case tertentu, bahkan yang viral kemarin terakhir itu di salah satu resto yang ada di GWK gitu kan, sampai di up ke media sosial, di mana ada seorang ibu yang membayar menggunakan QRIS yang kemudian ternyata dinyatakan belum masuk, padahal laporan dari QRIS-nya sendiri sudah selesai gitu. Ternyata dari edisinya ini yang bermasalah. Jadi ini menjadi satu tantangan juga sih buat kita, utamanya orang-orang yang di Bali yang menjadi pelaku dari usaha atau bisnis pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita tidak menjaga soal keamanan, kenyamanan, dan lain-lain, orang juga akan berpikir dua kali. Karena trennya kalau sekarang itu, teman-teman gua, utamanya kalau di daerah Makassar itu lebih banyak untuk liburan, misalnya ke daerah Malaysia, Singapura, dari tiket murah gitu kan. Atau kalau teman-teman di Jakarta malah lari ke Thailand gitu kan. Akhirnya
kita jangan sampai deh membuat orang berpikir dua kali untuk berkunjung ke Bali, meskipun yang kita tahu Bali hari ini rame banget, apalagi liburan sekolah kemarin gitu kan, itu crowded banget, dan ini juga menjadi rezeki buat kita yang tinggal di Bali. Tapi yang pasti teman-teman, kalau kita lihat dari semua kejadian-kejadian yang ada, ini menjadi pelajaran tentunya. Bisa dibilang Bali itu memang terbuka buat semua orang, ramah dengan semua orang. Hanya saja kita juga meminta untuk teman-teman yang datang ke Bali untuk bisa menaati dan menghormati gitu ya, aturan yang berlaku, adat setempat, adat istiadat dari budaya Bali itu sendiri gitu kan. Karena yang pasti banyak hal yang akan kejadian juga gitu. Salah satunya yang viral kemarin di Monkey Forest, ada seseorang pengunjung, ini entah pengunjung atau orang di sekitar situ, yang kemudian melempar seekor monyet yang akhirnya kalau nggak salah kesurupan dan berperilaku seperti monyet itu sendiri, tanda kutip gitu ya. Jangan sampai. Toleransi bukan berarti bebas berbuat seenaknya, karena kita sebagai manusia pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati, meskipun demikian juga ada juga hak-hak kita yang harus dipenuhi gitu kan. Dan semoga ini menjadi pencerahan juga ke depannya buat kita menjadi pembelajaran buat pemerintah juga lebih tegas dalam mengedukasi, utamanya buat si wisatawan asing ini untuk lebih bisa menjaga sikap, menaati peraturan yang ada, terus adat istiadat dan lain-lain, supaya kita bisa tetap menjadi Bali sebagai tempat wisata yang aman dan nyaman untuk semua orang. Cukup sekian vlog gua. Yang pasti teman cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan sampai jumpa di vlog gua berikutnya.